Siapakah Raja Binatang di darat? Ketika pertanyaan ini diajukan, hampir semua tanpa keraguan sedikit pun menjawab, singa. Ketika pertanyaan dilanjutkan, mengapa singa disebut raja, pemimpin, dunia binatang, padahal di hutan ada ribuan spesies binatang lainnya? Semua terdiam. Mungkin ada yang coba menjawab, karena singa binatang paling kuat. Ini terbantahkan oleh keberadaan gajah yang jauh lebih kuat dari singa. Gajah mampu mencabut pohon, sesuatu yang tidak mampu dilakukan singa. Walaupun demikian, gajah tidak disebut sebagai raja. Apakah singa disebut sebagai raja karena ketinggian badannya? Tidak mungkin, karena ia jauh lebih pendek dari jerapah, tetapi jerapah tidak pernah diangkat jadi raja. Pun tidak mungkin singa menjadi raja karena berat tubuhnya. Karena lagi-lagi, gajah dapat 10 kali lebih berat dari seekor singa. Mungkin ada yang menyebut singa sebagai raja karena paling keras suaranya. Ini juga terbantahkan oleh banyak binatang lain seperti serigala, juga gajah, yang suaranya jauh lebih panjang dan nyaring, tetapi mereka semua tidak pernah diangkat sebagai raja. Apakah karena singa memiliki ketajaman gigi dan kuku? Juga tidak. Beberapa hewan seperti buaya, serigala dan beruang jauh lebih tajam gigi dan kukunya. Ada yang menyatakan singa merupakan binatang paling cerdas maka layak menjadi raja. Ini juga terbantahkan oleh keberadaan sejumlah hewan seperti monyet dan simpanse yang jauh lebih cerdas. Atau singa jadi raja karena kecepatannya? Cheetah lebih cepat, tetapi bukan raja. Ada yang siapa raja binatang di darat rimba? Berseloroh, karena singa paling panjang jenggotnya maka paling cocok didudukan sebagai raja. Kenyataannya banyak bintang lain yang panjang jenggot dan tebal bulunya namun tidak pernah diangkat sebagai raja. Dari simulasi ini terbukti bahwa kita tidak harus menjadi paling kuat fisiknya, paling besar badannya, paling tinggi tubuhnya, paling cepat geraknya, atau paling keras suaranya untuk menjadi pemimpin. Jika mengikuti semua kriteria ini, maka belajar dari alam, gajah paling tepat menjadi raja karena hampir memiliki semuanya. Sementara singa bukan binatang yang memiliki kualifikasi seperti itu. Namun singa tetap saja mendapat respek paling besar dari binatang lain, paling berpengaruh, paling disegani, dan dinyatakan sebagai raja rimba. Jadi apa yang sesungguhnya membuat singa menjadi raja? Sesuatu yang membuat singa menjadi pemimpin di dunianya adalah karena ia memiliki sikap yang tidak dimiliki oleh binatang lainnya. Sebuah sikap yang membuat ia berbeda dengan binatang lainnya. Ketika seekor singa melihat seekor gajah yang tinggi, besar, kuat, dan keras suara itu, tahukah apa yang sedang ia lihat? Singa sedang melihat sepiring sarang parsial. Sedangkan ketika seekor gajah melihat singa yang kecil, ia justru melihat sesosok pembunuh. Singa yang otaknya kecil dikontrol oleh cara berpikirnya yang besar. Gajah yang otaknya besar dikontrol oleh cara berpikirnya yang kecil. Sehingga ukuran tubuhnya, beratnya, kekuatannya, menjadi korban cara berpikirnya. Pepatah mengatakan, pikiranlah yang membuat Anda jadi kecil. You are what you think. Cara berpikir merupakan wujud dari mentalitas. Singa memiliki mentalitas yang besar. Inilah sesuatu yang unik yang membedakan pemimpin dengan pengikut. Pemimpin selalu berpikir berbeda. Mereka tidak pernah melihat sesuatu sebagai problem melainkan sebagai opportunity. Singa percaya bahwa ia adalah raja, selebihnya ia lihat sebagai sarapan baginya. Sekiranya Anda ingin hidup melebihi dari apa yang Anda dapatkan sekarang, maka rubahlah mentalitas atau sistem keyakinan. 40 M. Munro, 2005, Spirit of Leadership, Whitaker House, New Kensington, Pennsylvania. Belief Systems. Sistem ini akan membentuk cara pandang dan sikap Anda. Pernah suatu masa, Negro di Amerika diajarkan dan dipaksa untuk meyakini bahwa mereka adalah manusia setengah monyet. Mentalitas mereka dijaga agar tetap pada titik terendah. Ini penyebab posisi mereka tidak lebih dari seorang budak. Setelah Malcolm X dan kawan-kawan kulit hitam lainnya memperjuangkan kesederajatan, mengajak kaumnya memiliki keyakinan baru, melihat secara berbeda, dan memaksa mereka keluar dari norma-norma yang diterapkan kulit putih, baru kemudian Amerika mampu menghargai kulit hitam. Inilah yang diajarkan Islam, menciptakan masyarakat tanpa kasta. Sebuah mentalitas yang pada suatu ketika pernah membuat jutaan masyarakat Hindu Sudra di India beralih ke Islam, juga merubah mayoritas masyarakat Indonesia menjadi Islam. Bangsa atau negara mana yang memimpin dunia hari ini? Cina, Amerika, Jerman, atau negara mana? Bagaimana kalau di Asia Tenggara, siapa pemimpinnya? Singapura, atau Malaysia? Mengapa mereka disebut sebagai bangsa atau negara yang memimpin dunia? Apakah karena memiliki angkatan perang yang besar, orangnya tinggi-tinggi, cerdas, menguasai ekonomi, canggih teknologi? Mungkin benar sebagian mereka kuat di bidang itu. Tetapi ketika ditelusuri, akar jawabannya bukan itu. Mentalitaslah yang membuat mereka berhasil memiliki semua itu. Mereka punya seperangkat ideologi atau persepsi diri sebagai sebuah bangsa besar. Doktrin ini ditanamkan kepada rakyatnya sedemikian rupa, sehingga menjadi keyakinan bersama sebagai bangsa terhebat di dunia. Ketika Anda bertemu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat ke luar negeri, cobalah bertanya, mau ngapain ke luar negeri? Mereka akan menjawab, mau cari kerja. Sementara jika bertemu orang Cina yang mau masuk ke Indonesia, lalu ajukan pertanyaan yang sama, mereka akan menjawab, mau mencari bisnis. Lihat, ada dua mentalitas yang berbeda antara mencari kerja dengan mencari bisnis. Yang satu perspektifnya penganggur, satu lagi perspektif usahawan. Inilah persepsi tentang diri. Yang pertama melihat dirinya sebagai bangsa unemployed, lainnya sebagai entrepreneur. Demikian halnya dengan Yahudi. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe serta like dan share agar kebaikan terus tersiar.